Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh hadirin yang terhormat. Pada hari ini, Rabu 23 Agustus 2023 akan dilaksanakan sidang promosi doktor dengan Promovenda Apoteker Gresti Vinotori Swandini Magister Farmasi dari Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Hadirin yang kami hormati, agar sidang promosi doktor berjalan lancar dan hikmat, perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, hadirin dimohon untuk mematikan nada dering telepon seluler atau alat komunikasi lainnya. Yang kedua, hadirin dimohon tidak keluar masuk ruangan dan menjaga ketertiban selama sidang berlangsung. Dan yang terakhir, hadirin dimohon untuk memperhatikan seluruh instruksi yang disampaikan oleh pembawa acara. Terima kasih. Sidang terbuka promosi doktor dimulai. Hadirin yang terhormat, kami mohon untuk dapat berdiri. Tim penguji dipersilakan memasuki ruangan sidang. Promovenda dipersilakan memasuki ruangan sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Mengawali kegiatan sidang terbuka doktor ilmu farmasi, marilah kita membaca doa. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Saudara Apoteker Zainur Rahman Hakim, Magister Farmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Para hadirin yang kami hormati, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar kegiatan kita diberkahi dan dilancarkan. Izinkan saya Zainur Rahman memimpin doa ini dengan secara Islam. Untuk agama yang lain mohon menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru yanbaghi li jadali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Ya Allah yang Maha Rahman dan Rahim, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang tak terhingga. Ya Rabb, kami memohon ridho-Mu agar acara sidang terbuka program studi doktor farmasi berjalan dengan lancar, mendapatkan berkah dan memberikan manfaat bagi kami. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah,
Sungguh kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan yang lain, rizki yang halal dan amal yang diterima di sisimu dan mendapatkan ganjaran yang baik. Ya Rab, ya Mujib as-Sailin, yang mendengar dan mengabulkan doa, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari segala bencana, dan perkenankanlah doa dan permohonan kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, ujian untuk memperoleh gelar doktor pada program studi doktor ilmu farmasi Fakultas Farmasi Universitas Pancasila atas nama Gresti Vinotori Suandini dimulai, dipimpin oleh Wakil Dekan Bidang 1 Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, Profesor Dr. Apoteker Dian Ratih L. M. Biomed, selaku Ketua Sidang dan Ketua Penguji. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Pancasila saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran para promotor, para tim penguji, dan para hadirin dalam sidang ujian promosi doktor ini. Para promotor dalam sidang ini adalah sebagai berikut. Promotor, Profesor Dr. Apoteker Syamsuddin, Magister Biomedik dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Kemudian co-promotor Associate Profesor Deni Susanti dari IIUM, Malaysia. Co-promotor kedua adalah Profesor Dr. Muhammad Hanafi dari BRIN. Dan tim penguji adalah Profesor Dr. Apoteker Ratna Jamil, Magister Sains dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Kemudian penguji kedua adalah Profesor Riset Dr. Partomuan Simanjuntak dari Magister Sains dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila dan BRIN. Penguji ketiga adalah Profesor Dr. Diah Iswantini Pradono, Magister Sains AGR dari Universitas IPB. Kemudian yang keempat adalah Profesor Dr. Muhammad Tahir Bakhtiar dari IIUM, Malaysia. Sekretaris penguji adalah Profesor Dr. Rernat Apoteker Deni Rahmat, Magister Sains. Saudara Promovenda, apakah saudara siap untuk diuji pada sidang terbuka promosi doktor hari ini? Yang terhormat Ketua Penguji, saya siap untuk diuji. Selanjutnya, saudara Promovendra dapat menyampaikan ringkasan dari disertasi saudara yang berjudul Penelusuran Senyawa Bioaktif berdasarkan hasil kajian etnofarmakologi di Desa Gunung Sari, Bogor, Jawa Barat, melalui metode penghambatan di peptidil peptidase 4, kajian secara in vitro, uji toksisitas, dan in vivo pada ikan zebra Danio rerio selama maksimal 15 menit. Yang terhormat para penguji, perkenankan saya menyampaikan ringkasan dari disertasi saya sebagai berikut. Judul disertasi saya, Penelusuran Senyawa Bioaktif berdasarkan hasil kajian etnofarmakologi di Desa Gunung Sari, Bogor, Jawa Barat, melalui metode penghambatan di peptidil peptidase 4, kajian secara in vitro, uji toksisitas, dan in vivo pada hewan coba ikan zebra. Pendahuluan dari penelitian ini adalah studi etnofarmakologi yang menjadi dasar basic dari penelitian ini, di mana Indonesia merupakan mega biodiversity yang begitu banyak bahan alam yang ada di Indonesia. Salah satu pengembangan bahan alam adalah pencarian dengan studi etnofarmakologi, di mana suatu etnik dari suatu daerah, di mana daerah tersebut menggunakan pengobatan secara empiris. Salah satu lokasi yang menjadi
lokasi riset saya adalah di Desa Gunung Sari, Pamijahan di daerah Jawa Barat. Pengembangan studi etnofarmakologi ini terarah terhadap antidiabetik dengan kelas baru inhibitor enzim DPP-4 inhibitor. Secara state of the art penelitian ini adalah sebelumnya di tahun 2015 sampai sepanjang tahun 2020 belum banyak penelitian yang mengembangkan dipeptidil peptidase 4 ini. Penelitian sebelumnya Berna Elia pada tahun 2015 menemukan 43 tanaman beberapa ekstrak aktif sebagai inhibitor. Dilanjutkan di tahun berikutnya 2016 dengan peneliti Soraya et al. Dengan menggunakan 20 tanaman, salah satunya adalah biji pinang yang paling aktif. Kemudian di tahun 2018 dan di tahun 2020 belum ada lagi tambahan data yang melakukan studi etnofarmakologi yang sama. Oleh karena itu, pada penelitian ini, studi etnofarmakologi dengan penghambatan aktivitas enzim peptidase 4 dengan ekstrak etanol 96% digunakan dengan parameter mutu, screening awal, fraksinasi, analisis komponen, pemurnian senyawa, sampai uji toksisitas menggunakan uji zebra, ikan zebra, dan Neurario. Penelitian ini juga terintegrasi dengan rangkaian disertasi ini terintegrasi dengan Tridharma Perguruan Tinggi, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah dengan tujuan umum mengembangkan riset berbasis pengabdian kepada masyarakat dengan penelusuran senyawa bioaktif tanaman di Desa Gunung Sari sebagai anti diabetes dengan penghambatan aktivitas enzim DPP-4 secara in vitro dan in vivo menggunakan hewan coba ikan zebra. Tujuan khususnya diantaranya adalah mengkaji tanaman yang digunakan sebagai anti diabetes berdasarkan studi etnofarmakologi di Desa Gunung Sari, mengkaji ekstrak dari tanaman berdasarkan studi etnofarmakologi, mengkaji metabolis sekunder pada ekstrak tanaman yang terpilih, mengkaji toksisitas pada ekstrak dan isolat dari ekstrak tanaman terpilih, menggunakan embrio ikan zebra, mengkaji efek kadar glukosa darah dari ekstrak tanaman terpilih, dan mengidentifikasi metabolis sekunder. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan bukti empiris terhadap ekstrak kental tanaman yang dipercaya memiliki aktivitas antidiabetes, mengkaji antidiabetes dari metabolis sekunder, dan tanaman yang terpilih tersebut dilanjutkan untuk diketahui bagaimana kajian keamanan dan efektivitasnya. Skema dari metode penelitian ini terbagi menjadi 5 tahapan. 5 tahapan tersebut diantaranya tahap pertama di sini merupakan studi etnofarmakologi di Desa Gunung Sari mengenai tanaman obat untuk mengatasi diabetes mellitus. Kemudian didapatlah data daftar obat tanaman yang mengatasi diabetes mellitus sejumlah 15 tanaman. Kemudian dilanjutkan lagi dengan determinasi dan identifikasi ekstrak dan screening fitokimia. Tahapan kedua, yakni adalah pengujian in vitro aktivitas DPP-4 terhadap screening dengan menggunakan kit. Didapatkanlah satu tanaman yang paling aktif dan terpilih dan difraksinasi menggunakan heksan. Kemudian dengan menggunakan beberapa pelarut lainnya, dianalisa dengan komponen kimia dengan HPLC HRMS. Kemudian tahap ketiga adalah penelitian selanjutnya dengan menggunakan ekstrak tersebut dan dilanjutkan kembali dengan toksisitas di tahap 4 dengan menggunakan in vivo dengan Neurario. Uji toksisitas tersebut dilakukan di UM Malaysia. Kemudian di tahap kelima merupakan isolasi senyawa aktif menggunakan beberapa bentuk kromatografi, kemudian di struktur elusidasi senyawa murni dan mendapatkan 3 senyawa isolat. Dari kelima tahapan tersebut, saya melaksanakan di 4 tempat penelitian. Yang pertama untuk penelitian studi etnofarmakologi di Gunung Salak, Endah, Desa Gunung Sari. Tahap kedua yakni di Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Tahap ketiga dan 5 di Pusat Riset Bahan Baku Obat Tradisional BRIN Serpong. Dan di tahap keempat di Planetium International Islamic University Malaysia. Hasil dan pembahasan dari kelima tahapan tersebut diantaranya. Tahap pertama, studi etnofarmakologi dengan lokasi dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila dengan Desa Gunung Sari berjarak 28,3 km memenuhi syarat untuk penelitian ini. Karena di sini adanya penelitian yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Di studi etnofarmakologi menggunakan sampel yang berjumlah 387 responden, diantaranya 312 wanita dan 75 pria dengan berbagai karakterisasi umur dari umur 20 sampai 65 tahun.
Dari hasil studi etnofarmakologi tersebut didapatlah 15 tanaman yang biasa digunakan pada Desa Gunung Sari untuk pengobatan anti diabetes secara empiris. Di antaranya adalah daun tin, sambiloto, teh jati, mahoni, salam sirih merah, belimbing wulu, seledri, lidah buaya, kumis kucing, jambu biji, pare, jahe emprit, manggis, dan jengkol. Kemudian ke-15 tanaman tersebut dilakukan determinasi dan herbarium dulu adalah LIPI dan sekarang adalah BRIN, lalu didapatkan bahwa beberapa spesies yang teridentifikasi merupakan spesies yang memang pada umumnya sudah ada di Indonesia. Kemudian dari studi etnofarmakologi tersebut dari 15 tanaman, ternyata dari 15 tanaman tersebut Psidium guajava, Apium graveolens, dan Memordica carantia yang pernah dilakukan screening sebagai inhibitor DPP-4. Kemudian kulit buah Garcinia mangostana sebagai obat tradisional yang paling banyak dipakai 15% terbukti mampu menurunkan kadar gula darah pada hewan uji menurut Profesor Taher et al. Pada tahun 2016. Dari ke-15 tanaman ini, ada beberapa tanaman yang belum digunakan sebagai pengujian peptidase. Maka dari itu potensi untuk pengembangan DPP-4 ini sangat ditunggu untuk kemudian hari. Di tahap 2 adalah hasil analisis fitokimia secara kualitatif dan kuantitatif dari ke-15 tanaman bahwa dilakukan penelitian dengan total fenolik, total alkaloid, dan screening fitokimianya dengan berbagai macam metabolit sekunder yang ada. Kemudian dilakukan parameter mutu spesifik dan non spesifik di sini sesuai dengan standar Farmakope Herba Indonesia bahwa seluruhnya mulai dari simplicia, ekstrak, dan uji mikroorganisme memenuhi syarat. Begitupun dengan data-data yang sudah ada bahwa semuanya memenuhi standar sesuai dengan Farmakope Herba Indonesia. Kemudian di tahap 3 dilakukan inhibisi enzim DPP-4 dengan menggunakan in vitro pada konsentrasi tertentu. 3 sampel memiliki inhibisi yang paling tinggi di atas 70%. Di antaranya adalah Senna alexandria, Piper ornatum, dan Andrographis paniculata. Dari ketiga kandidat yang paling tertinggi yang dapat digunakan untuk dilanjutkan adalah Piper ornatum dengan besaran 78,33%. Maka ekstrak daun Piper ornatum memiliki inhibisi paling tinggi. Kemudian dilakukan kromatogram ekstrak kasar Piper ornatum menunjukkan berbagai senyawa aktif tentative assign dengan berbagai senyawa yang sudah ada. Kemudian dilakukan penelitian lebih lanjut lagi dengan data bank yang ada bahwa spesies Piper ornatum belum banyak dikembangkan dan belum banyak dikembangkan untuk penelitian selanjutnya. Sebelumnya penelitian yang ada adalah Piper crocatum, yang penelitian saya merupakan Piper ornatum. Tahap keempat merupakan hasil uji toksisitas akut terhadap embrio ikan zebra, di mana kelima sampel mulai dari ekstrak daun sirih merah, fraksi etil asetat, dan isolat 1, 2, dan 3 menghasilkan kategori relatif tidak berbahaya, praktisida toksik, dan seluruhnya memenuhi standar untuk dilanjutkan sebagai kandidat obat. Berikut adalah gambaran bahwa proses pengembangan dari embrio ikan zebra dan pada detak jantung dan aliran darah bahwa mulai dari 0 sampai 24 jam sampai 120 jam mengalami perubahan yang terlihat bahwa tidak adanya yang mempengaruhi dari masing-masing embrio ikan zebranya. Detak jantung juga terlihat dengan aliran darah ikan zebra yang terlihat di bawah mikroskop. Kemudian dilanjutkan dengan data survivorate dengan tingkat kelangsungan hidup bahwa seluruh tingkatan dengan konsentrasi tertinggi masih memiliki angka persentase tingkat kehidupan. Kemudian hasil indeks teratogenik didapatkan bahwa seluruh sampel kurang dari 1 yang berarti non teratogenik. Dilihat bahwa hasil dari yang normal dengan yang abnormal terlihat sangat signifikan perbedaannya. Pada pembentukan normal terlihat bahwa pembentukan dari mulai embrio sampai dia terjadi larva dan jadi ikan dewasa tidak adanya pengaruh yang ada edem atau misalnya yang seperti ini, seperti yang warna hitam ini, dan adanya ekor yang melengkung. Kalau yang normal, ekor lurus seperti ini. Kemudian hasil uji in vitro antidiabetes dengan hewan coba ikan zebra dengan berbagai dosis varian, dosis 1, 2, dan 3 didapatkan hasil bahwa dari treatment hari 1 sampai hari ketiga mengalami penurunan glukosa darah. Bahwa dengan dosis 1, 2, dan 3 hasil secara in vivo dengan hewan coba ikan zebra memperoleh data bahwa ekstrak daun sirih merah dapat memberikan efek antidiabetes dengan penurunan kadar glukosa darah.
Kemudian dilanjutkan dengan isolasi senyawa kimia ekstrak etanol daun sirih merah yang dengan skema fraksinasi ekstrak kasar daun sirih merah bahwa nilai aktivitas paling tinggi di daun sirih merah adalah fraksi etil asetat. Maka yang dilanjutkan untuk penelitian selanjutnya adalah fraksi etil asetat. Dari penelitian ini didapatkan bahwa isolat 1, 2, dan 3 teridentifikasi. Isolat 1 adalah 4-hidroksi asam sinamat, isolat 2 adalah krokatin B, dan isolat 3 adalah krokatin A. Kemudian presentase inhibisi yang dilakukan lanjutan kembali in vitro untuk DPP4 yang paling tinggi adalah krokatin B dengan nilai 53,3%. Kesimpulan, salah satu daerah yang berpotensi memiliki sumber bahan alam asli Indonesia yang berkhasiat sebagai antidiabetes adalah salah satunya di Desa Gunung Sari yang didapatkan 15 tanaman yang berpotensi sebagai antidiabetes menurut hasil studi etnofarmakologi. Kemudian penelusuran senyawa bioaktif dengan screening in vitro didapatkan piper ornatum yang menunjukkan penghambatan tertinggi sebesar 78,11%. Kemudian hasil uji toksisitas akut menggunakan embrio ikan zebra menunjukkan bahwa sampel termasuk ke dalam kategori relatif harmless atau relatif tidak berbahaya dan praktis tidak toksik. Lalu hasil uji aktivitas antidiabetes secara in vivo dengan menggunakan hewan coba ikan zebra dengan mengukur kadar gula darah diperoleh bahwa ekstrak daun sirih merah memiliki potensi sebagai penurun kadar glukosa darah lebih baik dibandingkan dengan sitagliptin. Hasil isolasi didapatkan isolat 1, 2, dan 3, di mana isolat 1 merupakan 4-hidroksi asam sinamat, isolat 2 merupakan krokatin B, isolat 3 merupakan krokatin A, sehingga daun sirih merah berpeluang dikembangkan menjadi kandidat obat herbal terstandar yang dapat diteliti lebih lanjut. Saran, hasil penelitian ini perlu dilanjutkan lebih komprehensif untuk mendapatkan data yang semakin baik guna mendukung kandidat obat herbal terstandar menuju fitofarmaka. Lalu diperlukan juga ekstraksi alkaloid menggunakan variasi pelarut etanol air dan perlu dikembangkan dengan metode uji praklinik untuk diabetes menggunakan hewan coba mencit induksi aloksan. Luaran disertasi dan prestasi selama perkuliahan adalah dihasilkannya jurnal Farmasia dengan Scopus Q2, kemudian adanya jurnal nasional untuk pengabdian kepada masyarakat dan beberapa sertifikat yang didapat selama kerjasama dengan CBCD Rutgers University dan adanya perolehan gold medal di Bangkok. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Fakultas Farmasi Universitas Pancasila untuk studi S3, kemudian pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang disahkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UP, kemudian kepada BRIN untuk riset asisten batch 3 nomor 163, kemudian kepada Kuliah of Science UM dan Planetarium untuk tempat penelitian, kemudian kepada University Nasional, Rutgers University dan CBCD yang telah menandai dalam hal penelitian dan publikasi, kemudian untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau PPS PDD sesuai dengan surat keputusan nomor 54. Sekian dan terima kasih. Yang terhormat para Dewan Penguji, demikian ringkasan dari disertasi saya dan saya siap mempertahankan disertasi saya. Terima kasih. Baik, setelah Promovenda mempresentasikan ringkasan disertasi serta beberapa luparan, saya persilahkan penyangga pertama, yaitu yang terhormat Profesor Dr. Apoteker Ratna Jamil Magister Science, untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahannya. Terima kasih pada Ketua Sidang, Prof. Dian. Pertama-tama saya ucapkan selamat pada Promovenda yang telah berhasil melalui beberapa tahap yang cukup panjang sampai pada hari ini, yaitu tahap promosi. Ada 2 pertanyaan dari saya. Pertanyaan pertama yaitu, dalam penelitian ini, Promovenda melakukan uji aktivitas secara in vivo untuk uji anti-diabetes menggunakan hewan coba ikan zebra dan Niorerio. Percobaan ini cukup menarik karena cukup baru ya. Kemudian pertanyaan saya, jelaskan apa kelebihannya dibandingkan uji aktivitas anti-diabetes yang biasa digunakan menggunakan hewan mencit yang diinduksi dengan aloksan misalnya. Pertanyaan kedua yaitu, dalam penelitian ini Anda melakukan proses ekstraksi, fraksinasi. Menurut Anda secara efektivitas jika kita ingin menjual, apakah sebaiknya dari ekstrak atau dari fraksi?
atau dibuat dalam bentuk sediaan terlebih dahulu? Dan tahap apa saja yang harus dilakukan untuk mendapatkan izin dari regulator? Baik, yang terhormat Profesor Dr. Apoteker Ratna Jamil Magister Sains, perkenankanlah saya untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan pertama mengenai apa kelebihan dari Daniel Rio dengan menggunakan mencit. Penelitian-penelitian yang saat ini berkembang adalah menggunakan hewan coba dengan ikan zebra, dikarenakan penelitian tersebut merupakan yang memilih yang non-rodent. Non-rodent merupakan penelitian yang tidak menggunakan mencit, jadi adanya reduce, reuse, dan treatment yang ada di dalam penelitian ini menghindari pemakaian jumlah hewan coba yang cukup banyak. Kemudian juga penelitian dengan menggunakan ikan zebra ini mempunyai daur hidup siklus yang singkat, sehingga pada saat kita akan melakukan penelitian lebih lanjut, itu akan mendapatkan hewan coba yang secara singkat pula. Kemudian dengan adanya anatomi tubuh dari ikan zebra mirip dengan 70% dari mamalia. Contoh adalah perkembangan kita melihat proses pankreas. Pankreas dari Daniel Rio cukup mudah untuk dilihat, sehingga pada saat dilakukan penelitian dengan menggunakan mikroskopik penelitian yang bahwa organ-organ yang ada dalam manusia terlihat secara jelas, dikarenakan tubuh dari Daniel Rio cukup transparan, mulai dari larva sampai hewan yang sudah cukup umur atau dewasanya. Sehingga pada saat penggunaan dengan menggunakan hewan coba ikan zebra ini, kita sudah pasti hemat tempat, Prof. Kemudian juga nanti kita juga akan mengembangkan lanjut pada saat penelitian untuk uji-uji yang lain sebagainya. Kemudian untuk Daniel Rio ini juga terbilang murah dan efektif dalam penggunaan waktu penggunaannya dibandingkan dengan mencit dengan menggunakan hewan aloksan. Untuk treatment ini kita hanya menyiapkan untuk pakan hewannya saja yang dikembangkan dalam wadah tertentu dalam ikan tersebut, bahwa suasananya sudah disamakan dengan aloksan tersebut. Kemudian untuk pertanyaan kedua, secara efektivitas digunakan dengan menggunakan ekstrak. Pada penelitian saya memang selain menggunakan ekstrak, kita juga menggunakan dengan fraksinasi beberapa isolat dan fraksi-fraksi sampai menggunakan isolat yang paling aktif. Namun pada saat yang paling efektif untuk dikembangkan lebih komersialisasi, kita hanya menggunakan ekstrak saja. Dikarenakan kita harus mengetahui komponen-komponen aktif yang ada di dalam ekstrak tersebut yang dapat digunakan sebagai target obat tertentu. Kalau misalnya kita sudah menyampai pada pemilihan pada ekstrak, maka selanjutnya adalah komersialisasi, salah satunya dengan penggunaannya dengan penggunaan kapsul. Sesuai dengan peraturan Badan POM 32 tahun 2019 bahwa ekstrak yang terstandar apabila kita akan melanjutkan kepada sediaan tertentu tersebut sesuai dengan Perka Badan POM 32 tahun 2019 bahwa parameter mutu simplicia, ekstrak, dan juga beberapa parameter lainnya juga ditentukan. Salah satunya adalah untuk jamu. Untuk jamu kita hanya memerlukan secara empirical studi seperti studi etnofarmakologi ini. Kemudian untuk obat herbal terstandar sesuai dengan Perka Badan POM tersebut, kita harus memenuhi standar dengan uji praklinik yang sudah ada datanya. Kemudian pada saat dilanjutkan lagi dengan fitofarmaka, tentu kita harus dilakukan dengan uji klinis sesuai dengan tujuan saya adalah anti diabetes. Kemudian selain itu kita juga harus memperhatikan dari komersialisasi bentuk sediaannya, bahwa sediaan itu memenuhi standar teknologi farmasinya. Misalnya kapsul harus ada sediaan tertentunya itu harus memenuhi standar stabilitas tes, kemudian waktu hancur dan degradasi pada proses akan dikonsumsi. Demikian jawaban saya, Prof. Cukup. Ya, baik. Saya persilahkan kemudian penyanggah kedua, yaitu yang terhormat Profesor Riset Dr. Partomuan Simanjuntak, Master of Science, untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahannya. Silakan. Terima kasih kepada Ketua Sidang. Saudari Promovenda, saya mengucapkan selamat ya atas berhasil Anda melakukan penelitian selama 3-4 tahun. Oke, pertanyaan saya begini. Jadi berdasarkan hasil kajian etnofarmakologi yang Promovenda lakukan selama 3-4 tahun ini, mendapatkan 15 tanaman. Dari 15 tanaman itu Anda Promovenda lakukan pengujian segala macam yang berhubungan dengan antidiabetes. Terus kemudian ada 1, 2, 3 yang berpotensi. Oke, terus kemudian ada seorang kimia organik ataupun kimia bahan alam atau natural fruit chemist melakukan penelitian yang berhubungan dengan suatu senyawa kimia yang berpotensi. Apakah menurut Promovenda
diperlukan nggak tidak untuk mencari senyawa kimia, misalnya dari tadi untuk melanjut pertanyaan dari Prof. Rena tadi, melakukan ekstraksi, partisi, kemudian isolasi, pemurnian sampai penentuan struktur kimia, jadi sehingga mendapatkan senyawa kimia. Kalau iya, untuk apa? Kalau tidak, kenapa? Terima kasih. Baik, yang terhormat Profesor Riset Dr. Partomo Simanjuntak, Manager Sains, perkenankanlah saya untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Pada penelitian saya memang menggunakan studi etnofarmakologi menggunakan 15 tanaman, didapatkanlah satu kandidat yang akan dilanjutkan secara potensial untuk dikembangkan lebih lanjut lagi. Untuk teman-teman di bidang kimia organik dan bidang lainnya perlu dilakukan, Prof. Dikarenakan pada pengembangan obat bahan alam ini kita ketahui bahwa Indonesia banyak sekali bahan mega biodiversity-nya, bahwa setiap tahun ke tahun tentu kita selaku peneliti harus menemukan senyawa-senyawa yang lebih poten dibandingkan dengan senyawa yang terkini sebagai database yang ada. Oleh karena itu kita memerlukan untuk mengetahui senyawa-senyawa baru tersebut dan dapat dikembangkan di kemudian hari, dan kemudian kita juga dapat mengembangkannya sesuai dengan target yang kita tentukan, Prof. Mungkin menyambung sedikit, apakah tujuan Promofenda itu kalau seandainya sudah mendapatkan senyawa kimia itu berhubungan dengan sintesis? Kalau untuk yang di kimia bahan alamnya, sintesis yang ini akan dikembangkan kalau kimia dari bahan alam ini memang lebih stabil dibandingkan dengan semi sintesisnya, Prof. Jadi untuk dikembangkan lebih lanjutnya bisa disintesis untuk lebih lanjut lagi. Tapi untuk penelitian yang saya ini baru sampai ditemukan beberapa isolat senyawa aktif saja. Mungkin kalau pada saat kita kembangkan harus menggandeng beberapa bidang ilmu lainnya seperti kimia komputasi, kemudian metabolomik dan lain sebagainya. Terima kasih, cukup. Baik. Kemudian saya persilahkan penyanggah ketiga, yaitu yang terhormat Profesor Dr. Diah Iswantini Pradono, Magister Sains AGR, untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahannya. Silakan. Terima kasih Ketua Sidang. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Promofenda yang telah sampai tahap akhir untuk studi doktor ini. Saya akan menanyakan karena penelitian ini tentu saja yang terkait dengan anti diabetes di Indonesia khususnya ya, itu sudah banyak sekali, bahkan Prof. Sam ya, itu sudah mempunyai produk Onodiap seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan kira-kira keunggulan dari penelitian Promofenda ini kalau dibandingkan dengan penelitian yang sudah ada, bahkan yang sudah ada produk. Kemudian tadi arahnya juga ke OHT dan fitofarmaka, pasti ini ada hal yang dijadikan sesuatu yang unggul baik dari aspek ilmiah maupun diberikan informasi ini kepada masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena seperti tadi sudah disebutkan akan diarahkan ke OHT bahkan fitofarmaka begitu ya. Ini kan mestinya masih lama ya Promofenda ya, ini tahapannya masih lama begitu. Nah untuk itu kira-kira pengembangan yang diprioritaskan setelah penelitian ini selesai itu apa kira-kira? Kalau tadi disampaikan di simpulan maupun saran mendukung meningkatnya produk OHT maupun fitofarmaka, berarti kan dalam hal ini kan sudah ada arahan atau sudah ada tujuan ke arah OHT fitofarmaka. Jadi itu yang bisa saya tanyakan, silahkan. Ya. Yang terhormat Profesor Dr. Diah Iswantini Pradono, Magister AG, perkenalkanlah saya untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan pertama, mengenai pelatihan saya untuk pengembangan menjadi beberapa sediaan obat lebih unggul dari sediaan yang sudah ada. Sediaan yang ada pada saat ini pengembangan dari bahan alam, Prof, kebanyakan aktivitasnya ke alfa glukosidase, di mana pada pengembangan obat anti diabetes yang saat ini marak dijual, yang sudah dijual secara komersil, belum ada yang ke arah dipeptidase. Keunggulannya adalah ada efek samping yang sangat minim. Kemudian misalnya pada saat kita pengembangan obat dengan dipeptidase ini, kita lebih memperbaiki dari alfa glukosidase tersebut. Di antaranya misalnya kekurangan dari alfa glukosidase tersebut adalah kehilangan beberapa berat badan yang sudah
terlaporkan bahwa dengan penggunaan alfa glukosidase lebih dari 3 tahun terlapor dari data WHO itu sudah ada data-datanya. Kemudian kelebihannya pada dipeptidase ini untuk riset yang menggunakan sirih merah ini belum banyak Prof yang digunakan sebagai anti diabetes. Umumnya sirih merah ini digunakan sebagai antibakteri dan sebagai anti infeksi saja. Namun dengan adanya temuan kajian studi etnofarmakologi ini bahwa salah satu desa yang paling poten untuk kita kembangkan terhubung daerah tersebut merupakan dekat dengan cagar alam dan juga memiliki beberapa daerah yang cukup luas dapat dikembangkan untuk dibudidaya untuk sirih merah tersebut, Prof. Kemudian pertanyaan kedua, pengembangan ke arah OHT dan fitofarmaka untuk penelitian saya memang masih sangat panjang. Ini masih dalam titik awal, Prof. Untuk penelitian pengembangan selanjutnya mungkin bisa lebih dari 10 tahun untuk mencapai yang sesuai dengan roadmap yang saya tentukan. Tentu hal pertama setelah penelitian saya selesai dan disertasi saya selesai, saya akan terus melanjutkan untuk menentukan optimasi, Prof. Optimasi dari dosis yang sudah ditentukan dengan ikan zebra. Tentu pada saat untuk didaftarkan dengan kategori dengan regulator Badan POM, dengan uji toksisitas dan uji anti diabetes dengan ikan zebra belum tentu diterima. Tentu saya harus membandingkan dengan menggunakan hewan coba mencit sehingga memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku di Indonesia. Namun dengan adanya ikan zebra ini diharapkan bahwa ada kajian secara menggunakan ikan zebra tersebut, keterbaharuannya juga cukup menjadi data dukung tersebut. Terima kasih. Terima kasih Ketua Sidang. Baik. Kemudian saya persilahkan kepada penyanggah keempat, yaitu Profesor Dr. Muhammad Tahir Bakhtiar, ini sebagai external examiner dari International Islamic University Malaysia (IIUM), kepada Profesor Dr. Muhammad Tahir Bakhtiar untuk mengemukakan pertanyaan dan sanggahannya. Silakan. Terima kasih Prof. Dian, Ketua Sidang. Pertama sekali saya mengucapkan selamat tahniah kepada saudari Promovenda yang sudah sampai ke tahap promosi pada hari ini. Jadi menarik sekali penelitian saudari dalam pencarian anti diabetes dari bahan alam melalui kaedah etnofarmakologi. Sebagaimana kita ketahui bahwa gold standard pengobatan anti diabetes adalah insulin, dan secara umum obat-obat anti diabetes adalah dalam tujuannya untuk melakukan pengambilan gula atau glucose uptake, di mana bahan tersebut mempunyai dua jalur kebanyakannya. Pertama sekali insulin mimicking, meniru kerja insulin, karena insulin adalah gold standard dalam pengobatan diabetes. Yang keduanya adalah insulin potentiating namanya, atau potensiasi insulin aktivitas, aktivitas insulin, mempotensiasi aktivitas insulin. Dalam kajian saudari fokus pada DP4 di antara kedua tadi itu, yang antara insulin mimicking ataupun insulin potentiating, yang tumbuhan saudari kita itu lebih cenderung kepada apakah bisa kita determinasi ke jalur mana kerja dari ekstrak tumbuhan tersebut. Ya. Dan pertanyaan kedua, mekanisme obat anti diabetes ini banyak sekali. Dan saudari fokus pada DPP4. Pertanyaan saya, apakah ada kemungkinan mekanisme lain dari fraksi ataupun isolat yang saudari temukan selain dari penghambatan enzim DPP4? Itu saja. Terima kasih. Yang terhormat Profesor Dr. Muhammad Tahir Bakhtiar, perkenankanlah saya untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan Prof mengenai apakah ada kemungkinan mekanisme lain pada pengujian dengan menggunakan daun sirih merah ini, kemungkinan iya, Prof. Karena dilihat dari beberapa studi literatur bahwa daun sirih merah memang belum banyak ditemukan sebagai efek anti diabetik. Namun dari studi etnofarmakologi yang saya dapat ke 15 tanaman tersebut, dilihat bahwa
beberapa tanaman sudah diteliti dengan menggunakan alfa glukosidase. Kemudian untuk yang diteliti pada saat ini di peptidase memang mekanismenya lain dengan alfa glukosidase, Prof. Oleh karena itu mungkin kalau misalnya di kita pengujian dengan alfa glukosidase kemungkinan positifnya pun mungkin ada. Namun pada saat kita melihat kajian studi etnofarmakologi ini bahwa belum banyak pengembangan dengan antidiabetik dengan menggunakan DPP-4 inhibitor, maka tujuan saya adalah untuk kandidat baru obat antidiabetik dengan menggunakan dipeptidase 4. Oleh karena itu, penelitian saya berfokus pada dipeptidase 4 tersebut dikarenakan beberapa kekurangan dari alfa glukosidase yang sudah ada sebelumnya dan disempurnakan dengan adanya penemuan senyawa baru ataupun kandidat baru dengan menggunakan dipeptidase 4. Terima kasih, Prof. Saya rasa cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan penyanggah kelima, yaitu yang terhormat Profesor Dr. Muhammad Hanafi, Magister Sains, untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahannya. Terima kasih Ketua Sidang. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan selamat kepada Saudara Promovenda yang telah berhasil menyelesaikan studi ini dan berhasil juga menseleksi dari beberapa tanaman secara etnofarmakologi dan dibuktikan secara ilmiah melalui uji-uji in vitro dan in vivo ya, menggunakan enzim DP4 dan jadi mungkin pertanyaan saya kalau tadi saya sampaikan bahwa ekstrak ini mempunyai aktivitas yang tadi disampaikan adalah terbaik 108% ya. Ya, dalam mengambil dalam enzim DPP4. Kemudian kalau divaksinasi kemudian ternyata juga turun ya aktivitasnya ya. Disampaikan ternyata turun dari 65% penghambatannya. Jadi bukan meningkat tapi turun. Ya, ini cukup menarik ya sebetulnya ya. Dan disampaikan juga disampaikan juga tadi di dalam pertanyaan sebelumnya bahwa akan dilakukan optimasi. Ya, kira-kira lebih detailnya bagaimana ya meningkatkan aktivitas ini supaya lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi tahapannya seperti apa sih optimasinya gitu ya. Mungkin sedikit kalau ada kedua mungkin bisa dijawab ya kalau bisa tahu ya. Mungkin ini tadi ada beberapa senyawa tadi ya. Tadi disampaikan juga tadi di jawaban tadi ada akan dilakukan sintesis ya. Mungkin saya kan terlalu jauh ke sana ya. Mungkin pertanyaan sedikit kalau bisa dijawab mungkin. Jadi biasanya untuk dalam tahap proses-proses penemuan obat, biasanya akan dilakukan optimasi senyawa juga gitu. Jadi mungkin tadi pertama optimasi ekstraknya, bagaimana mendapatkan ekstrak yang lebih aktif. Kedua, mungkin nggak dioptimasi lagi ya senyawa tadi. Tadi belum diuji tapi hasilnya ya. Belum. Ya tadi saya kira, atau kalau bisa juga, kira-kira senyawa mana yang aktif ya kira di antara tiga itu. Atau kalau saya tahu dari mana itu. Atau bagaimana aktivitasnya meningkatkan aktivitas senyawa yang dari salah satu saja mungkin ya. Saya kira itu. Terima kasih. Baik. Yang terhormat Profesor Dr. Muhammad Hanafi, Magister Sains, perkenalkanlah saya menjawab pertanyaan sebagai berikut. Langkah pertama untuk optimasi yang dilakukan adalah kita lihat dari basic yang sudah saya lakukan, Prof, mengenai ekstraksi dengan menggunakan 96%. Ekstraksi yang diawali pada ekstraksi penelitian saya memang menggunakan 96% untuk mengetahui metabolit-metabolit sekunder secara universal. Untuk optimasi berikutnya setelah kita ketahui yang paling potensial adalah satu senyawa ataupun beberapa senyawa yang sudah didapatkan dari hasil penelitian ini, bahwa daun sirih merah yang paling aktif kemudian didapatkan 3 isolat kandidat senyawa yang beraktivitas terhadap antidiabetes secara in vitro, maka kita harus melakukan lebih dahulu optimasi secara ekstraksi yang mungkin dengan gradien beberapa pelarut yang sudah sesuai dengan target senyawanya. Salah satunya dengan pelarut etanol air ataupun dengan optimasi dengan menggunakan ekstraksi dari alkaloid, karena senyawa-senyawa yang didapat itu termasuk ke dalam beberapa standar untuk alkaloidnya. Kemudian memang pada penelitian ini perlu penelitian lebih panjang lagi, Prof. Salah satunya adalah beberapa isolat 1, 2, dan 3 ini belum dilakukan pengukuran kadar markernya. Jadi belum diuji daun sirih merah ini dengan marker senyawa tertentu. Jadi dengan adanya optimasi tersebut diharapkan dapat melengkapi yang sudah ada saat ini, Prof, untuk ke depannya. Terima kasih. Ya, cukup. Terima kasih. Ya, baik.
Berikutnya saya persilahkan penyanggah ke-6, yaitu yang terhormat Associate Profesor Denny Susanti, untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahannya. Terima kasih Ketua Sidang. Assalamualaikum Gresti. Salam Prof. Pertama-tama saya ucapkan selamat Ibu Gresti udah sampai di tahap ini. Untuk pertanyaan saya ada 2 pertanyaan. Pertama, penelitian Ibu Gresti diawali dengan pengabdian kepada masyarakat, ya, dengan pendekatan etnofarmakologi. Okay. So hasil penelitian yang Ibu Gresti dapat, apakah bisa dimanfaatkan bagi masyarakat di tempat Ibu Gresti mengadakan penelitian? Kedua, untuk toksisitas dan teratogenik, Ibu Gresti menggunakan ikan zebra. Apakah ikan zebra cukup atau relevan kita gunakan untuk mengujikan toksisitas atau teratogenik? Terima kasih. Yang terhormat Asosiat Profesor Denny Susanti, perkenankanlah saya untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Untuk pertanyaan pertama mengenai penelitian saya berkaitan dengan integrasi pengembangan dengan menggunakan etnofarmakologi dengan diawali dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tentu berdampak Prof terhadap masyarakat sekitar desa Gunung Sari tersebut. Dikarenakan pada desa Gunung Sari tersebut memang mayoritas adalah petani, Prof. Kemudian apabila kita lihat dari kajian studi etnofarmakologi yang sudah sesuai dengan paparan yang sudah saya sampaikan, dari 15 tanaman tersebut artinya tersedia di daerah tersebut untuk dapat dikembangkan lebih lanjut. Utamanya adalah di daerah-daerah tersebut mayoritas petani, maka mereka bisa melakukan budidaya tanaman terhadap salah satu kandidat yang akan kita kembangkan menjadi senyawa tertentu misalnya. Kemudian apabila kita membutuhkan tempat untuk budidaya tersebut, masyarakat tersebut sudah menyiapkan satu lahan, Prof, sesuai dengan tadi disampaikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat, daerah kecamatan sudah menyiapkan lahan kurang lebih sekitar 1.000 meter untuk percontohan terlebih dahulu. Ketika percontohan sudah ada di daerah tersebut, maka bibit yang ditanam dari Desa Gunung Sari dapat dikembangkan untuk beberapa lahan-lahan lainnya. Mungkin itu akan berdampak dari nilai ekonomi dan juga membantu masyarakat sekitar. Mengingat bahwa ada masyarakat sekitar tersebut juga merupakan kawasan wisata, sehingga sangat berpotensi dan sangat berdampak baik positif terhadap desa tersebut, Prof. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah toksisitas dan pengujian teratogenik dengan ikan zebra apakah cukup? Untuk saat ini belum cukup untuk dikatakan sebagai obat herbal tersandal sebagai syarat, salah satu syarat. Maka harus ditambahkan dengan beberapa kajian yang tambahan lainnya. Namun untuk preliminaris tadi yang dilakukan pada disertasi ini dapat dijadikan bahwa pengembangan dengan studi etnofarmakologi dengan keterbaharuan ditambahkan dengan studi toksisitas dan teratogenik dengan menggunakan ikan zebra dilihat dari pendahuluannya bahwa dengan menggunakan ikan zebra tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut bahwa akan kita gunakan dengan hewan coba lainnya bahwa potensinya sudah ada gambaran sebelumnya. Terima kasih. Cukup kita sedang. Baik, terakhir saya persilahkan pada penyanggah ke-7, yaitu yang terhormat Profesor Dr. Apoteker Syamsuddin, Magister Biomed, untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahannya. Silakan. Ya, terima kasih Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Ibu Gresti yang sudah berhasil mencapai tahapan sidang terbuka ini ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih sukses lagi. Pertanyaan saya yang pertama, seperti kita ketahui bahwa dalam penelusuran atau eksplorasi bahan alam itu kita bisa menggunakan beberapa pendekatan. Ya, yang pertama pendekatan etnofarmakologis, kemudian yang kedua pendekatan secara kemotaksonomi, yang ketiga secara acak ya. Jadi kalau pendekatan secara etnofarmakologis yang sudah Bu Gresti lakukan ya dengan survei di masyarakat dengan penggunaan obat herbal secara turun-temurun. Sedangkan pada pendekatan kemotaksonomi itu adalah suatu pendekatan di mana distribusi senyawa kimia yang sama pada famili yang sama, misalnya famili Gutifera, manggis-manggisan itu kita temukan santon di beberapa famili tersebut, misalnya Garcinia partifolia atau Garcinia atropiridis atau Garcinia mangostana. Kemudian yang ketiga secara acak ya, jadi kita ke hutan kemudian kita ambil samplingnya gitu.
Nah, pertanyaan saya, menurut saudari Promovenda, apa kelebihan daripada pendekatan secara etnofarmakologis ini dibandingkan dengan pendekatan secara hemotaksonomi atau acak? Kemudian pertanyaan yang kedua, saudari Promovenda pada pengujian toksisitas itu menggunakan metode OECD 236 dengan embrio zebrafish ya. Seperti kita ketahui kalau di Badan POM itu kan di Perka nomor 20 tahun 2022 itu kita masih mengadop OECD 438 dengan menggunakan mencit atau tikus. Nah, bagaimana nantinya ke depannya kalau kita tadi saudara Promovenda sudah menjelaskan kelebihan-kelebihan daripada metode OECD 236 ini dengan menggunakan ikan zebrai. Nah, bagaimana saudari Promovenda meyakinkan Badan POM supaya bisa mengadop metode OECD 236 karena ini lebih mudah dan simpel dibandingkan OECD 438. Nah, kemudian bagaimana ekstrapolasi dosisnya? Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, yang terhormat Profesor Dr. Apoteker Syamsuddin Magister Biomedik, perkenankanlah saya untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan pertama, kelebihan dari studi etnofarmakologi ini adalah melihat dari beberapa etnis Indonesia sudah cukup banyak, Prof. Kita bisa lihat bahwa karakter Indonesia etnis mulai dari etnis dari Sabang sampai Merauke tentu sangat banyak. Lebih dari 200 etnis yang sudah ada. Namun belum banyak yang mengembangkan dengan menggunakan studi etnofarmakologi. Apabila kita menggunakan dengan taksonomi ataupun dengan acak tersebut, kita harus mengetahui dulu secara studi literaturnya terlebih dahulu, Prof. Sedangkan dengan studi etnofarmakologi, dengan kita mendatangi beberapa etnis yang ada di daerah-daerah wilayah di Indonesia pedalaman, kita sudah mendapatkan informasi awal dari masyarakat sekitar. Oleh karena itu, sesuai dengan pengembangan obat jamu dengan menggunakan jamu yang dikategorikan oleh Badan POM, dengan ada informasi saja sudah dikategorikan sebagai jamu untuk secara empiris, Prof. Jadi keuntungan dengan menggunakan studi etnofarmakologi, kita bisa beberapa satu kali jalan kita bisa mengembangkan dengan pengabdian kepada masyarakat, bisa kita klaim. Kemudian juga dengan studi etnofarmakologi juga kita juga bisa bertemu langsung dengan pengguna yang sudah menggunakan terlebih dahulu, Prof. Kemudian yang nomor 2, untuk toksisitas dengan ikan zebra dengan OECD 236 memang belum banyak digunakan di Indonesia. Pengembangan ke depan mungkin 2-3 tahun ke depan kita harus berjuang, Prof, terutama untuk teman-teman seperti saya yang di luar sana sudah melakukan kajian studi etnofarmakologi, kemudian juga dengan studi ikan zebra, tentu tidak bisa berkembang begitu saja kalau tidak tanpa dukungan, Prof. Oleh karena itu, teman-teman yang di UM, izin Prof. Denny, Prof. Taher, kami sudah punya komunitas sendiri, kemudian beberapa teman-teman di luar sana sudah akan membentuk kaji etik, karena memang salah satu persyaratan untuk masuk ke Badan POM adalah kaji etik yang harus ada approval-nya dari komunitas tertentu ataupun badan tertentu. Di Indonesia belum ada. Oleh karena itu, peluang sangat besar apabila kita bisa mempresentasikan dan paneliskan kepada Badan POM bahwa OECD 236 ini sangat begitu berpotensial, terutama bukan hanya pengembangan di daerah tertentu saja. Contohnya misalnya di Eropa dan di Amerika sudah banyak. Salah satunya di teman-teman Malaysia, di teman Prof. Taher, Prof. Denny sudah banyak menggunakan dengan ikan zebra ini, Prof. Jadi kedepannya mungkin kita harus berjuang bersama-sama untuk dapat diterima oleh Badan POM. Salah satunya adalah adanya rumah ataupun komunitas kita untuk dilakukan kaji etik yang di-approve oleh Badan POM. Terima kasih, sekian. Ya, cukup. Baik. Karena waktu juga masih ada tersisa, maka saya sebagai Ketua Sidang merangkap Ketua Penguji, mungkin akan ada pertanyaan bagi Promovenda. Pertama, sebagai Ketua Penguji, saya mengucapkan selamat kepada Promovenda, Ibu Gristi Vinotori, atas pencapaian sampai sidang terbuka ini. Ibu Gristi Vinotori adalah pengajar juga, ya, jadi mengerti tentang kerangka kualifikasi nasional Indonesia, bahwa secara spesifik untuk studi doktoral yang mana pembelajarannya itu 80% lebih itu tentang penelitian disertasi, itu ciri S3 adalah harus belajar atau meneliti secara interdisiplin, di mana ruang lingkupnya adalah ilmunya sendiri. Kemudian tidak hanya interdisiplin tapi multidisiplin, yaitu juga menggabungkan dengan keilmuan lain yang sejenis.
dan transdisiplin, yaitu keilmuan yang beda rumpun ilmu, begitu. Nah, apakah studi etnofarmakologi yang diambil di Desa Gunung Sari menurut Promovenda apakah sudah memenuhi kriteria interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin? Kemudian pertanyaan kedua, Saudari Promovenda mengangkat penelitian ini, kalau saya baca sepintas disertasinya, mengunggulkan adanya integrasi antara penelitian dan pengabdian masyarakat. Kemudian apakah ini akan berhenti sampai di sini setelah saudari lulus, ataukah suatu saat saudari ingin kembali ke Desa Gunung Sari, Bogor, Jawa Barat, dan bolehkah misalnya sudah ada yang dicita-citakan, apa yang akan dilakukan di sana? Saya kira dua pertanyaan itu cukup. Silahkan. Yang terhormat Profesor Dr. Apoteker Dian Rati Laksmitawati, Magister Biomedik, perkenankanlah saya untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Untuk disertasi saya sudah multidisiplin dan transdisiplin, Prof. Di antaranya saya sebetulnya bidang bahan alam, biologi badan alam. Kemudian untuk etnofarmakologi lebih banyak ke arah farmakologinya, Prof. Kemudian untuk pengembangan secara kimia dengan kimia bahan alam ada dibantu dengan Prof. Hanafi, bahwa memang multidisiplin ilmu menjadi salah satu topik riset saya saat ini, Prof. Dan tersaji dalam beberapa data membutuhkan beberapa bidang keilmuan. Di antaranya ada Prof. Syamsuddin, Prof. Hanafi, dan Prof. Denny yang sudah melengkapi multidisiplin keilmuan tersebut. Kemudian pertanyaan nomor 2 mengenai apakah selesai sampai di sini. Alhamdulillah, Prof. Pada pengumuman hibah Bima bahwa saya mengajukan kembali pendanaan PKM untuk daerah Desa Gunung Sari tersebut dan lolos, Prof. Jadi kemungkinan memang terus berlanjut, mengingat bahwa daerah desa di Kecamatan Desa Gunung Sari tersebut juga sudah terbuka luas untuk kita, Prof. Artinya sudah ada pelang bahwa toga Universitas Pancasila, bahwa kita bisa menjadikan salah satu contoh percontohan desa untuk kita pembelajaran dan juga desa untuk KKN, Prof, di sana. Mungkin ke depannya kita bisa berkolaborasi lebih aktif lagi dan bekerja sama dengan daerah Kecamatan Pamijahan. Terima kasih. Baik, saya kira cukup. Kepada MC, apakah waktunya masih ada? Cukup. Baik, ujian telah berakhir. Selanjutnya anggota sidang akan menentukan penilaian dan sidang saya skors untuk beberapa saat. Ujian telah selesai. Tim penguji promosi doktor Fakultas Farmasi Universitas Pancasila akan mengadakan sidang tertutup selama 15 menit. Hadirin dimohon berdiri. Tim penguji meninggalkan ruangan. Promovenda dipersilakan meninggalkan podium. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kepada Bapak Ibu hadirin, kami persilakan untuk dapat kembali duduk karena acara akan segera dimulai. Kami informasikan sekali lagi kepada Bapak Ibu hadirin, kami persilakan untuk dapat duduk kembali karena acara akan segera dimulai. Terima kasih. Hadirin yang terhormat, sidang akan dilanjutkan kembali. Hadirin dimohon berdiri. Tim penguji promosi doktor Fakultas Farmasi Universitas Pancasila memasuki ruangan sidang.
Promovenda memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kepada Ketua Sidang, dipersilakan untuk melanjutkan sidang kembali. Sidang terbuka promosi doktor Fakultas Farmasi Universitas Pancasila saya buka kembali. Saudara Promovenda Gristi Vinotori Swandini, kami telah mempelajari disertasi yang saudara ajukan, serta memperhatikan pula pembelaan saudara atas pertanyaan penguji. Dan yang kedua, laporan promotor mengenai perkembangan keahlian saudara. Dan mempertimbangkan juga laporan ketua program studi mengenai hasil perkuliahan, ujian proposal, ujian tertutup, serta ujian promosi doktor saudara. Berdasarkan semua itu, anggota sidang memutuskan untuk menetapkan bahwa saudara Gristi Vinotori Swandini, NPM 5418231004, dinyatakan lulus dengan IPK 3,98 dan predikat dengan pujian. Kemudian saya persilahkan Saudara Dr. Apoteker Gristi Vinotori Swandini, Magister Farmasi, untuk menyampaikan kesan dan pesannya. Baik, terima kasih Ketua Sidang. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak sampai saya berada di posisi saat ini. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Rektor Universitas Pancasila, Profesor Dr. Edi Tuthendratno, SHM SI FCB ARB, yang telah menerima saya menjadi bagian keluarga Universitas Pancasila, mulai saya menempuh S1, profesi apoteker, S2, dan saat ini S3 di Universitas Pancasila. Ucapan terima kasih kepada almarhum Profesor Dr. Wahono Sumaryono yang telah mendorong saya melanjutkan studi. Profesor Dr. Apoteker Shirley Kumala, Magister Biomedik, yang telah hadir di tengah-tengah kita, beserta jajaran pimpinan di masa jabatan beliau yang sudah memberikan tugas melanjutkan studi doktor, serta memberikan kesempatan saya menjadi trainee dalam CBCD Rutgers University. Terima kasih Prof. Shirley. Terima kasih kepada Profesor Dr. Apoteker Syamsuddin, Magister Biomedik, selaku Dekan beserta jajaran pimpinan, yakni Profesor Dr. Apoteker Dian Ratih Laksmitawati, Dr. Apoteker Faizatun, MSI, Dr. Apoteker Nimade Dwi Sandi Utami, yang telah memperkenankan saya menyelesaikan studi dengan baik. Terima kasih juga kepada Profesor Dr. Apoteker Syamsuddin, Magister Biomedik, selaku promotor yang sangat baik membimbing dan memberikan kesempatan luar biasa kepada saya untuk belajar. Menjadi peneliti yang baik. Terima kasih kepada Profesor Dr. Muhammad Hanafi selaku ko-promotor yang selalu mengarahkan dan membimbing saya selama riset di BRIN. Terima kasih kepada Asosiat Profesor Dr. Denny Susanti selaku ko-promotor yang selalu membantu saya selama riset di Malaysia. Profesor Syam, Profesor Hanafi, Asosiat Profesor Denny Susanti, terima kasih atas segala kesabaran dan ketulusannya selama membimbing saya. Terima kasih kepada Profesor Dr. Apoteker Ratna Jamil, Magister Sains, selaku mentor terbaik saya.
dan sebagai penguji, ibu dosen tersayang yang selalu mengarahkan saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih kepada Profesor Dr. Partomuan Simanjuntak selaku penguji disertasi serta pembimbing saya semasa skripsi yang selalu membantu dalam proses riset. Terima kasih kepada Profesor Dr. Diah Iswantini selaku penguji yang baik dan inspiratif dalam hal riset. Terima kasih kepada Profesor Deni Rahmat selaku Kaprodi S3 FFUP yang selalu menyemangati dan mengupayakan agar kandidat S3 berproses sampai lulus. Terima kasih juga kepada Ibu Dr. Apoteker Yesi Desmiati selaku Sekretaris Prodi dan Mbak Anggi serta seluruh dosen pengajar S3. Kepada tim Biologi Farmasi Profesor Ratna Jamil, Ibu Wiwi, Ibu Risma, Ibu Gangga, Ibu Yesi, Ibu Diah, Ibu Desi, Pak Zainur, Pak Kumilar, Ibu Fauziah. Terima kasih telah menjadi mentor sejawat yang luar biasa memaklumi saat saya menyelesaikan pendidikan. Serta saya memohon maaf apabila banyak kegiatan yang terganggu dan penyesuaian selama saya tidak bertugas. Yang terhormat, terima kasih kepada Bapak Wayan, Ibu Emi, Ibu Yunahara, Ibu Ningsih, Ibu Umroh, Ibu Faridah, Ibu Novi, Ibu Titik, dan seluruh dosen-dosenku tersayang yang telah memberikan ilmu dengan tulus kepada saya dengan semua nasihat dan arahannya. Terima kasih kepada Profesor Dr. Ernawati Sinaga, Ibu Nonon, Pak Tatang, Prof. Ilya, Prof. Slavik, serta seluruh teman-teman CBCD Rutgers University, baik dari Universitas Nasional maupun Universitas Pancasila. Kepada Ibu Ria, Ibu Safira, Ibu Desi, Ibu Diah yang selalu suka duka menemani perjalanan studi, kepada seluruh dosen-dosenku tersayang yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dan kawan-kawan karyawan Fakultas Farmasi Universitas Pancasila khususnya Kilab yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kepada yang terhormat Pak Sucipto Kukadir, Pak Hendrianto Kumala, Pak Edward, dan tim Nukleus Pharma yang telah hadir di tengah-tengah kita yang sangat mendukung perjalanan studi saya. Kepada tim R&D NPD Produksi, Pak Indra, Mbak Anita, Mbak Cindy, Mas Irfan, Mbak Finis, Mbak Ulan, terima kasih selalu support saya. Kepada keluarga besar Sukirman, terima kasih banyak. Keluarga besar Suhono juga terima kasih. Kepada orang tua saya, Mami, Papi tersayang, terima kasih selalu ada untuk kakak sampai saat ini. Terima kasih Mami, Papi sangat sabar dan menjadi motivasi kakak selama melakukan yang terbaik untuk adik-adik saya tercinta yang selalu direpotkan dan siap sedia membantu jika saya membutuhkan. Kepada suamiku tercinta, Dr. Renat Gian Primahana, Magister Sains, Masku sayang, terima kasih ya Mas, selalu mendampingi, pengertian, membantu dengan kasih sayang yang tulus. Mohon maaf kalau saya suka marah-marah. Di balik semua ini, ada dukungan penuh dari Masku tersayang. Untuk anakku tersayang, Givari Raika Kalvani, terima kasih sayangku sudah menjadi anak yang sangat pengertian. Di saat kondisi Mama selama studi ini tidak banyak waktu untuk Givari. Pencapaian ini Mama dedikasikan untuk Givari. Dan kepada semua pihak-pihak yang tidak saya sebutkan atau terlewat saya sebutkan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akhiri ucapan terima kasih ini. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan atas pesan dan kesan yang kita dengar bersama, diwarnai oleh tangis bahagia yang mungkin tidak bisa diutarakan kalau tidak berasal dari hati yang paling dalam. Demikian, kemudian saya lanjutkan.
saya ingin juga mengucapkan selamat ya kepada Dr. baru Gristi Vinotori Swandini, apoteker magister farmasi, atas pencapaiannya dan gelar doktor barunya. Semoga gelar dan ilmu pengetahuannya bermanfaat bagi institusi tempat saudari berada, bagi keluarga, dan terutama bagi bangsa dan negara Indonesia. Kemudian saya sangat berterima kasih kepada promotor yang diketuai oleh Profesor Dr. Apoteker Syamsuddin Magister Biomedik bersama co-promotornya yaitu Ibu Associate Profesor Deni Susanti yang berasal dari International Islamic University Malaysia, dan juga kepada Profesor Dr. Muhammad Hanafi atas bimbingannya sehingga Dr. Gristi bisa menjadi doktor seperti sekarang ini. Kemudian yang berikutnya saya ingin juga mengucapkan dan apresiasi kepada program studi doktor farmasi Universitas Pancasila yang saya ingat berdiri tahun 2016 dan sekarang telah meluluskan 10 doktor, di antaranya yang terakhir ini adalah Dr. Gristi Vinotori Magister Farmasi. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin saya perlu jelaskan sedikit. Yang membanggakan adalah Prodi Doktor Farmasi Universitas Pancasila adalah Prodi Doktor atau S3 Farmasi yang pertama kali dari area atau ruang lingkup swasta di Indonesia. Hanya ada 2 program studi doktor S3 farmasi di Indonesia yang berasal dari swasta. Satu lagi kemarin baru berdiri, tapi kita adalah yang pertama, yang pionir, dan kita doakan semoga prodi doktor kita ini menjadi yang unggul untuk selamanya. Kemudian saya juga mengucapkan apresiasi ya kepada Pak Profesor Deni Rahmat sebagai Kaprodi S3 yang sekarang berada di sebelah kiri saya. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih juga kepada undangan tamu kehormatan. Yang pertama, ucapan selamat saya layangkan kepada keluarga dari Dr. Gristi Vinotori, yaitu dari orang tua Dr. Gristi, yaitu Bapak Agus Sudarminto. Selamat Pak. Dan Ibu Tuti Herawati. Dan juga tadi suami tersayang dari Dr. Gristi, Bapak Dr. Rernat Gian Primahana, Master Science. Kemudian Ananda, mungkin yang di belakang itu yang kecil ya, yaitu Givari Raika Kalvani. Selamat adik. Kemudian pula keluarga besar, yaitu keluarga Bapak Sukirman, keluarga Bapak Purawinata, keluarga Bapak Suhono, serta tamu undangan yang berbahagia. Tamu undangan berasal dari PT Natura Nuswantara Nirmala, mungkin di mana Ibu Gristi berkontribusi juga dalam waktu yang lumayan lama, kepada Pak Sucipto Kokadir, Pak Henrianto Komala, Pak Edward Basilianus, Pak Ricci Lapian dari PT Natura Nuswantara Nirmala. Kemudian yang saya hormati juga para tamu undangan dari BRIN, kemudian tamu undangan dari PT BioLife Indonesia. Saya ucapkan selamat dan tidak pula saya akan menyapa selamat juga kepada guru besar Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Di sini ada Prof. Shirley Kumala, Prof. Evi Honora,
dan pendahulu kita yaitu Bapak Wayan Reje dan para dosen yang hadir di sini, para tenaga kependidikan, alumni S3 yang juga hadir di sini, bahkan ada mahasiswa S3 yang juga akan berjuang seperti Dr. Vinotori. Saya kira demikian sambutan dari saya sebagai Ketua Sidang. Dan selanjutnya saya persilahkan kepada Saudara Promotor Profesor Dr. Apoteker Syamsuddin, Magister Biomedik untuk menyampaikan sambutan. Terima kasih Ibu Pimpinan Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang saya hormati tim penguji, yang saya hormati keluarga dari Dr. Apoteker Gresti Pinotori Swandini M.Pharm, orang tua Bapak Agus Sudarminto, Ibu Tuti Herawati Purawinata, suami tercinta Dr. Renat Gian Primahana MSc, Ananda Givari Raika Kalifani, dan keluarga besar keluarga Bapak Sukirman, keluarga Bapak Purawinata, dan keluarga Bapak Suhono. Yang saya hormati tamu undangan PT Natura Nusantara Nirmala, Pak Sucipto Kokadir, Pak Herianto Komala, dan Pak Edward Basilianus, dan yang hadir di sini Pak Ricci Lapian, dan juga ada tim. Kemudian yang saya hormati para tamu undangan dari BRIN, yang saya hormati para tamu undangan dari PT BioLife Indonesia, yang saya hormati para guru besar dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, Prof. Sirli Kumala, Prof. Epi Honora, kemudian yang saya hormati Pak Wayan Reje, yang saya hormati Kaprodi, Profesor Dr. Denny Rahmat, dan Sekprodi, kemudian juga para undangan lain, di sini ada Bapak dan Ibu dosen, kemudian ada para mahasiswa S3, semoga bisa menjadi motivasi dan semangat untuk dapat menyelesaikan disertasinya. Yang saya hormati para pendik. Sebagai promotor saya menyampaikan selamat kepada Saudara Dr. Gresti Pinotori Swandini. Selamat Dr. Gresti Pinotori Swandini. Selamat kepada suami, anak, serta keluarga besar Gresti Pinotori Swandini atas raihan gelar doktor di program Doktor Ilmu Farmasi Universitas Pancasila. Pada pagi yang berbahagia ini, disertasi berjudul Penelusuran Senyawa Bioaktif berdasarkan hasil kajian etnofarmakologis di Desa Gunung Sari, Bogor, Jawa Barat melalui metode penghambatan DPP4, kajian secara in vitro, uji toksisitas, dan uji in vivo pada ikan zebra, alhamdulillah telah selesai diteliti, dilaporkan, dipertanggungjawabkan secara utuh seluruh isinya di hadapan sidang promotor promosi doktor ini. Topik disertasi Dr. Gresti Pinotori Swandini ini sangat menarik, terutama dalam pengembangan bahan baku obat asli Indonesia. Kemudian yang menarik juga adalah penelitian daripada Dr. Gresti Pinotori Swandini mengintegrasikan antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama dengan banyak berbagai pihak, antara lain dengan CBCD, Center for Botanical Chronic Disease dari Rutgers University, Universitas Nasional, kemudian dari IAIUM Malaysia, kemudian BRIN, dan Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Jika melihat kondisi Indonesia saat ini sebagai salah satu dari negara mega biodiversitas nomor 2 di dunia setelah Brasilia, namun lebih dari 90% bahan baku obat ini masih impor. Hal ini disebabkan karena proses penemuan dan pengembangan obat baru memakan waktu lama, rumit, biaya tinggi, kemudian juga resikonya tergantung pada keahlian dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan manajerial kelompok riset. Oleh karena itu, jadi tidak salah jika Dr. Gresti Pinotori Swandini menekuni bidang drug discovery and development, terutama untuk pengembangan obat bahan alam sebagai bahan baku obat. Kesan dan pesan saya sebagai promotor, saat bimbingan Promopenda sangat rajin, ulet, dan beliau juga seorang entrepreneur sekaligus peneliti, karena tidak setiap orang yang berjiwa entrepreneur itu peneliti. Jadi beliau sudah mengkombinasikan
paket lengkap, entrepreneur juga, peneliti juga, kemudian ibu rumah tangga juga. Saya salut kepada beliau, kita beri aplaus karena bisa mengatur waktunya. Tuh. Dr. Gresti Pinoto Riswandi ini termasuk yang tidak mudah puas. Jadi sehingga riset yang dikerjakan itu selalu berkembang terus. Jadi beliau juga sudah ada rencana-rencana selanjutnya ke depannya. Gelar doktor adalah gelar akademik yang dapat diberikan oleh pendidikan tinggi dan beliau layak mendapatkannya. Pesan saya, janganlah merasa puas dengan capaian tersebut, tidak berhenti belajar meski sudah menyandang gelar akademik tertinggi saat ini. Peluang ke depan dari Dr. Gresti Pinoto Riswandi ini sangat panjang. Jadi semoga bisa diurus jenjang kepakatannya sehingga dapat meraih gelar profesor di bidang bahan alam. Jadi masih sangat panjang. Sebagai penutup saya akan membacakan pantun. Putih-putih bunga melati, mengalir sungai airnya jernih. Ini saat bersenang hati, karena gelar sudah dapat diraih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ya. Terima kasih kepada promotor Profesor Dr. Apoteker Syamsuddin Magister Biomedik atas sambutannya. Dengan demikian, Bapak dan Ibu sekalian, ujian promosi doktor telah selesai dilaksanakan. Dan dengan ini, sidang terbuka promosi doktor Universitas Pancasila saya nyatakan tutup. Demikian seluruh rangkaian ujian promosi doktor program studi doktor ilmu farmasi Fakultas Farmasi Universitas Pancasila dinyatakan selesai. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak sekalian. Kami informasikan setelah acara kami tutup, kami perkenankan kepada tim penguji untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu. Dan acara akan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat kepada dokter baru. Terima kasih. Akhirnya mewakili segenap panitia protokoler ujian promosi doktor mengucapkan selamat kepada Dr. Apoteker Gresti Pinoto Riswandi, Magister Farmasi dan keluarga. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk sesi foto bersama, kami mohon dengan hormat kepada tim penguji untuk dipersilakan menempati tempat yang telah disediakan. Baik Bapak Ibu, kami akan mulai menghitung. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Salam Pancasila. 1, 2, 3. Tahan, ya. Sudah cukup, kami mohon tetap berada di tempat. Kepada keluarga kami persilakan, kepada orang tua Bapak Agus Sudarminto dan Ibu Tuti Herawati Purawinata, kepada suami dari Ibu Gresti, Dr. Renat Gian Primahana MSc dan Ananda Givari Raika Kalvani, kami persilakan untuk dapat bergabung. Baik, kami akan mulai menghitung. 1, 2, 3. Salam Pancasila. Kepada Bapak Ibu tim penguji kami persilakan untuk dapat meninggalkan ruangan. Selanjutnya kami persilakan kepada keluarga besar dari Ibu Gresti untuk dapat berfoto bersama. Kepada keluarga Bapak Sukirman, keluarga Bapak Purawinata, dan keluarga Bapak Suwono, kami persilakan untuk dapat berfoto bersama.
Kami akan mulai menghitung. Baik. 1, 2, 3. Tahan. Mungkin ganti gaya. Boleh gaya bebas Bapak Ibu. 1, 2, 3. Tahan. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu. Selanjutnya, kami persilakan kepada PT Natura Nuswantara Nirmala untuk dapat berfoto bersama. Baik, kami akan mulai menghitung 1, 2, 1. Untuk maskernya, ya, 1, 2, 3. Ganti gaya, gaya bebas, lebih ceria. Oke, baik. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Selanjutnya kepada tim biologi, kami persilakan untuk dapat berfoto bersama. Bapak Ibu dosen, kami mohon untuk dapat tetap berada di tempat karena akan ada giliran berfoto bersama. Terima kasih. Kepada tim biologi, kami persilakan. Kami akan mulai menghitung. Satu, 2, 3. Tahan. 1, 2, 3. Ganti gaya Bapak Ibu. Tunjuk Bu Gresti boleh. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kepada sahabat dari Ibu Gresti, Ibu Safira, Ibu Ria, Ibu Ika, dan Ibu Desi, kami persilakan untuk dapat berfoto bersama. Silakan. Baik, kami ya bentar. Gak apa-apa Beb, sok aja. Selanjutnya kepada seluruh dosen Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, kami perkenankan untuk dapat berfoto bersama dengan dokter baru. Kepada Bapak Ibu dosen, kami persilakan untuk dapat berfoto bersama.
Iya, dosen Bluebird. Iya. Siap. Iya. Baik Bapak Ibu, satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Boleh ditunjuk ibunya, Bu Grestinya. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bapak Ibu.